Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita sudah pahami bersama bahwa kondisi keadaan kita saat sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewabahnya suatu virus yang biasa disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Tentu kita yakini bersama bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika Allah berkehendak, maka tak mudah, tak sulit bagi Allah untuk mengangkat wabah penyakit itu. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Artinya apa? Kita harus meyakini diri kita bahwa Allah pasti memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk dengan masalah virus corona ini. Sebab dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu hamba, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali ia mengubah nasibnya sendiri. Artinya apa dimuliakan Allah? Tentu kita yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak tinggal diam dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Kita tentu tidak berpasrah diri, akan tetapi ada ikhtiar-ikhtiar yang kita mesti lakukan. Makanya ulama kita memberikan beberapa kiat-kiat dalam rangka melawan, menghadapi setiap masalah, termasuk virus corona ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami sedikit akan mengupas tentang bagaimana kita menghadapi, melawan virus corona itu dengan banyak berduit. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu kita bertanya, apakah kita mampu melawan corona itu dengan duit? Iya. Jadi duit yang kami maksud di sini bukanlah duit yang berupa materi, uang dan lain sebagainya. Akan tetapi itu adalah anjuran ulama kita yang kemudian kami berikan akronim singkatan
supaya memudahkan kita untuk mengingatnya, yaitu banyak berduit. Duit itu sendiri merupakan akronim dari kata doa. U-nya usaha, I-nya istiqamah, dan T-nya tawakal. Mari kita bahas satu persatu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa. Doa ini merupakan suatu bentuk permohonan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berkata, mintalah, berdoalah, maka niscaya akan kukabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini menandakan bahwa doa itu adalah sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hal penting, dua hal penting yang harus kita pahami terkait dengan doa ini. Bahwa yang pertama, doa itu sebagai bentuk pernyataan kita bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Sekaligus yang kedua, doa itu adalah sekaligus merupakan suatu pernyataan bahwa kita sebagai manusia sangatlah dhaif, lemah, yang senantiasa membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu dhaif. Manusia itu memang lemah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa laisa syai'un akram 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah taala kecuali doa. Maka dari itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, di mana kita fahami bersama bahwa salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meringankan tangan kita, mengadahkan tangan kita, seraya berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun hajat keinginan kita. Terutama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat wabah penyakit ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, usaha. Usaha ini adalah
ikhtiar kita. Kita tidak boleh berpangku tangan begitu saja. Apalagi kita hanya mengandalkan doa itu saja, itu tak mungkin ada milik Allah. Maka setiap doa-doa yang kita panjatkan itu harus kita iringi dengan usaha maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, suatu hamba, kecuali Ia mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Di sini dibutuhkan ikhtiar, usaha-usaha kita. Tentu usaha kita sesuai dengan kapasitas dan potensi kita. Contoh misalnya kita sebagai masyarakat awam, tentu dalam menghadapi wabah virus ini, usaha kita adalah mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah dan ulama kita. Tidak berkerumun. Kalau terpaksa keluar, kita menggunakan masker, alat pelindung diri, menjaga pola hidup sehat yang baik, dan lain sebagainya. Begitu pula selanjutnya, pemerintah punya ikhtiar usaha masing-masing, ulama punya ikhtiar dan usaha masing-masing, apalagi tenaga medis punya usaha dan ikhtiar masing-masing. Maka kesimpulannya, marilah kita sama-sama berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan potensi kita. Kemudian yang ketiga, istiqamah. Istiqamah itu adalah suatu bentuk konsisten, komitmen bahwa apa yang kita lakukan harus tak boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya tok do polita lori pong Allah ta'ala. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan merupakan suatu kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وقالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Makanya tok do pulin oleh Allah Ta'ala komitmen atas segala perintah dan larangan Allah terpatri dalam dirinya. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Maka akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu, dan malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Ini janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tawakal.
setelah kita memperbaiki kualitas doa kita, kita berusaha semaksimal mungkin, kita tetap komitmen istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita yakini bahwa kesemuanya itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekadmu, kita telah berusaha, berdoa, beristiqamah kepada Allah, maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebab sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama bersatu melawan virus corona ini dengan banyak-banyak berduit. D-nya adalah doa. Kita memperbaiki kualitas doa kita, usaha kita maksimal, kita istiqamah, komitmen. Yang terakhir adalah kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya meyakini bahwa apapun yang menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.